Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Yos. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat datang di channel saya yang membacakan cerita horor misteri dan cerita romantis ya. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide untuk teman-teman pembuat film atau animasi atau penulis buku novel ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita horor misteri yang berjudul Tidur Berjalan. Di sebuah kota yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pria yang bernama Tommy. Tommy mengalami gangguan tidur yang parah. Meskipun sudah mencoba segala macam cara untuk bisa tidur nyenyak, ia selalu merasa hanya bisa tidur selama 1 atau 2 jam saja sepanjang malam. Pada suatu hari, Tommy bertemu dengan seorang teman lama yang bernama Cynthia. Cynthia setelah mendengar tentang kesulitannya tidur, memberikan saran teman-teman. Coba pasang kamera CCTV di kamarmu, Tommy. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirimu sendiri yang membuatmu sulit tidur, kata Cynthia. Meskipun skeptis, Tommy memutuskan untuk mencoba saran Cynthia. Ia memasang beberapa kamera CCTV di rumahnya, terutama di sudut kamarnya ya, dan mengatur rekaman selama semalam penuh. Keesokan harinya, dengan antusias, Tommy mengecek rekaman yang telah dihasilkan oleh kamera CCTV-nya ya. Apa yang ditemukannya membuat bulu kuduknya merinding teman-teman. Pada rekaman, ia melihat dirinya sendiri terbangun di tengah malam. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong. Seolah-olah ia tidak sadar. Tommy melihat dirinya berjalan ke seluruh ruangan dengan langkah yang mantap, seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Tak lama kemudian, Tommy melihat dirinya melambaikan tangan ke arah kamera CCTV, seolah-olah menyadari bahwa ia sedang direkam. Wajahnya terlihat tanpa ekspresi dan ia melanjutkan untuk melakukan aktivitas aneh lainnya di kamar tersebut. Setiap malam, adegan ini terulang tanpa henti. Saat menyaksikan rekaman tersebut, rasa takut melanda Tommy. Ia tidak mengingat melakukan semua itu. Bagaimana mungkin ia melakukan segala sesuatu itu sambil tidur? Kejadian ini membuatnya semakin sulit tidur dan paranoia mulai merasukinya setiap malam. Tommy memutuskan untuk mencari bantuan dari psikolog ya teman-teman. Setelah beberapa sesi hipnosis, terungkap bahwa Tommy mengalami gangguan tidur berjalan. Suatu kondisi di mana seseorang dapat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan atau berbicara sambil masih tertidur. Namun, misteri belum berakhir teman-teman. Dalam sesi hipnosis, Tommy mulai mengungkap kenangan masa kecilnya yang suram terkait dengan hutan di sekitar kota tempat tinggalnya. Ia bercerita tentang sosok bayangan yang selalu muncul dalam mimpi buruknya, mengajaknya ke dalam hutan gelap dan menyebabkan trauma yang tak terlupakan.
Seiring waktu, kejadian aneh yang terjadi pada dirinya di malam hari semakin intens. Tommy merasa keadilan sosok bayangan itu juga terasa dalam kehidupan nyata. Suara desilan daun kering di malam hari, cahaya hidup yang menyelinap masuk melalui jendela, dan perasaan dingin yang tiba-tiba menyelimuti di kamar. Semuanya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang menghantui dirinya. Tommy terjebak dalam lingkaran ketakutan dan gangguan tidur berjalan, merasa semakin terisolasi. Apakah semua ini hanya produk dari pikirannya yang terganggu? Ataukah ada kekuatan gelap yang benar-benar menghantui hidupnya? Hingga suatu malam, ketika ia memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan kebenaran yang mengejutkan dan menakutkan tentang hutan dan bayangan yang selalu menghantuinya. Tommy terguncang oleh penemuan baru di rekaman CCTV, memutuskan untuk lebih teliti. Setiap malam, ia memutar kembali rekaman untuk mencari petunjuk yang mungkin terlewat sebelumnya. Namun, ketika ia menyaksikan momen setelah dirinya melambaikan tangan ke kamera, rasa takutnya semakin mendalam, teman-teman. Setiap kali setelah adegan itu, dirinya sendiri menghilang dari layar, teman-teman. Dan kejanggalan lain mulai muncul. Tommy kembali ke rumahnya subuh dengan tubuhnya yang kotor dan berselimut tanah. Ketika ia melihat rekaman tersebut, ia terkejut menyaksikan dirinya sendiri dengan wajah penuh kengerian, seolah-olah baru saja menjalani pengalaman yang traumatis. Saat Tommy mengecek jejaknya yang mengarah ke hutan esok malamnya lagi, keputusasaan dan rasa ngeri meliputi hatinya. Jejak kaki yang menyimpang dari jalan setiap malam membawanya menuju ke dalam kegelapan hutan yang penuh misteri. Tommy merasa berada di ambang kegilaan, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Dengan langkah yang ragu-ragu, Tommy mengikuti jejaknya sendiri menuju hutan yang lebat. Cahaya bulan yang sama-sama menerangi jalannya, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di antara pepohonan yang tinggi. Suara desilan daun kering dan cicit serangga malam membuat atmosfer semakin mencekam. Jejaknya membawanya ke suatu tempat yang tersembunyi di dalam hutan, di mana kegelapan tampaknya mencengkam segala sesuatu. Dan di tengah-tengah hutan yang kelam itu, Tommy menemukan sesuatu yang tak terlupakan, teman-teman. Di dalam kegelapan itu, terbentanglah lapangan terbuka yang tampaknya tidak dapat terdeteksi dari luar. Di tengah lapangan itu, terdapat lingkaran aneh yang terbuat dari tanah yang terinjak-injak. Tommy yang terus mengikuti jejaknya sendiri, tiba-tiba menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya yang berada di sana. Di dalam lingkaran itu, ada sosok-sosok bayangan yang telah berkumpul. Mereka bergerak dengan gerakan aneh yang tidak manusiawi. Sebuah kehadiran gelap mengelilingi mereka, menciptakan suasana yang penuh kegilaan dan ketakutan. Tiba-tiba, Tommy merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia menyaksikan dirinya sendiri atau entitas yang mengambil alih dirinya terlibat dalam ritual yang mengerikan. Mereka melakukan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang menjijikan.
suara jeritan dan tawa terdistorsi menghantui malam itu. Ketika Tommy menyadari bahwa ia sendiri terlibat dalam kegiatan yang tak dapat dipahami, ia merasa mual dan keinginan untuk memutahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya rasanya tak ada habisnya. Seolah-olah kebenaran yang terungkap di dalam hutan itu adalah lebih dari yang dapat dihadapinya. Dengan cepat, ia mundur keluar dari hutan, meninggalkan kegelapan dan ketakutan di belakangnya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tommy mencoba mencerna semua yang baru saja ia saksikan, berusaha memahami bagaimana dirinya bisa terlibat dalam situasi yang begitu mengerikan. Ketika ia kembali ke rumahnya, pertanyaan demi pertanyaan terus menghantuinya, teman-teman. Apa yang telah ia lakukan setiap malam di dalam hutan itu? Apa yang telah ia makan? Dan yang lebih penting lagi, apakah ia benar-benar dapat memisahkan diri dari kegelapan yang tampaknya telah menyatu dengan jiwanya? Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri malam ini. Jika teman-teman menyukai video storytelling seperti ini, dukung saya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Sampai jumpa di video storytelling besok jam 7 malam ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan selamat malam dan selamat beristirahat ya teman-teman.